Halo teman-teman semua, kembali lagi nih ya di YouTube channel aku. Nah teman-teman, di videoku sebelumnya aku udah membahas nih tentang latihan soal Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kali ini kita akan membahas nih teman-teman, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari 4 pilar kebangsaan Indonesia. Oke teman-teman, langsung aja ya kita mulai ke soal yang pertama. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah, coba nih, menurut teman-teman jawaban mana nih yang paling tepat? Kok kelihatannya semuanya ini merupakan unsur terbentuknya suatu negara ya? Tapi di sini yang ditanya itu adalah unsur deklaratif nih teman-teman. Apa ya kira-kira? Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah ya teman-teman, pengakuan dari negara lain ya, karena deklaratif sendiri itu kan berarti pernyataan. Oke, nah sekarang kita lihat nih lebih rincinya lagi nih teman-teman. Nah ini ya teman-teman, unsur terbentuknya suatu negara dibagi menjadi 2. Ada unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Untuk unsur konstitutif itu terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Oke. Nah, untuk unsur deklaratif itu ada pengakuan dari negara lain. Nah, ngomong-ngomong soal pengakuan dari negara lain nih, teman-teman. Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat itu pertama kali oleh negara apa ya, teman-teman? Oke, ini dia teman-teman. Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pertama kali oleh Mesir pada tanggal 22 Maret 1946. Nah, sekalipun udah merdeka ya, 17 Agustus 1945, ternyata pengakuan dari negara lainnya itu baru diperoleh nih teman-teman, tanggal 22 Maret 1946. Oke, sampai di sini teman-teman mengerti ya. Kita bisa lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada pasal titik-titik Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini udah mulai saya sisipkan nih teman-teman. Latihan soal tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya, tepatnya untuk pasal-pasalnya. Oke, nah kira-kira jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Oke, ini merupakan pasal yang paling awal banget teman-teman. Jadi pasal 1 ayat 1 ya. Nah, sekarang kita lihat nih pembahasan secara lengkapnya. Nah, ini dia. Pasal 1 ayat 1 itu negara Indonesia berbentuk republik. Nah, di sini isi dari pasalnya itu aku singkat ya teman-teman, biar teman-teman nggak terlalu banyak nih menghafalkan kata-katanya ya. Nah, selanjutnya ini untuk pilihan yang B, C, D, dan E ya. Pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat. Nah, kalau lengkapnya kan begini ya teman-teman. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Nah, pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai negara hukum. Oke, diingat baik-baik ya teman-teman. Kadang ini pasal berpotensi banget nih keluar di soal-soal SKD untuk yang TWK nih teman-teman ya. Nah, kemudian untuk di pasal 2 ayat 1 ya, MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD ya. Nah, pasal 2 ayat 2 itu isinya tentang sidang MPR nih, minimal 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman. Ini sekedar aku sisipkan aja nih tentang bentuk negara. Kebetulan ada di Undang-Undang Dasar juga ya. Oke, soal berikutnya teman-teman. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terbentuknya negara, kecuali. Oke, mana yang benar teman-teman? Kecuali ya, berarti emang banyak teori nih teman-teman asal mula terbentuknya negara. Oke, sekarang kita lihat aja nih pembahasannya ya. Mungkin ada sebagian teman-teman masih belum tahu nih tentang teori asal mula terbentuknya negara. Oke, nah ini dia teman-teman. Teori asal mula terjadinya negara itu ada 4 ya. Pertama, teori hukum alam. Oke, nah kemudian teori kekuasaan atau kekuatan. Kemudian teori ketuhanan atau teokrasi. Dan yang keempat, teori perjanjian atau traktat.
Nah, yang nggak ada mana nih teman-teman? Berarti yang B ya, teori kedaulatan. Oke. Nah, mungkin dari antara teman-teman juga belum tahu nih detailnya seperti apa. Nah, aku di sini coba menjelaskan sedikit ya teman-teman. Oke, ini dia. Yang pertama tentang teori hukum alam ya. Nah, ini oleh Plato dan Aristoteles. Oke. Nah, terbentuknya negara itu menurut mereka ini terbentuknya secara alami nih, teman-teman, secara natural, oke. Nah, selanjutnya teori kekuasaan atau kekuatan ya. Nah, ini negara terbentuk karena kekuasaan, misalnya melalui pendudukan ataupun penaklukan ya. Kemudian, teori ketuhanan atau teokrasi. Jadi, negara itu terbentuk karena keinginan Tuhan, teman-teman. Dan adanya raja ya sebagai, pimpinan dari suatu negara, ini merupakan pilihan Tuhan. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya ada teori perjanjian atau traktat ya. Nah, di sini negara terbentuk karena adanya perjanjian nih di antara masyarakat kalau mereka mau membentuk negara, gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa screenshot ya mungkin, karena bisa aja mungkin keluar kayak, siapa sih yang mencetuskan teori ketuhanan gitu, atau enggak siapa sih yang mencetuskan teori perjanjian gitu. Jadi teman-teman bisa catat ulang ataupun screenshot aja nih, di layar teman-teman semuanya. Oke ya, kita bisa lanjut lagi teman-teman ke soal yang berikutnya. Di bawah ini adalah contoh negara yang terbentuk dari okupasi, yaitu oke, gimana teman-teman jawabannya apa ya? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, Liberia. Nah, mungkin banyak dari teman-teman juga belum tahu nih, apa sih okupasi itu apa ya, Kak? Kok aku kayaknya baru pertama kali denger. Nah, makanya kita bahas ya teman-teman. Ya, ini dia. Okupasi atau kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya penaklukan. Nah, ini negara terbentuk pada daerah atau wilayah yang kosong nih. Wilayah kosong, nah kemudian dikuasai. Nah, hal ini terjadi pada negara Liberia nih teman-teman, yang diambil alih oleh para bekas budak negro Amerika yang selanjutnya Liberia dimerdekakan pada tahun 1847. Nah, terus mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, kalau Jerman, India, Kongo, Yugoslavia itu terbentuk penyebabnya apa sih? Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia. Untuk Jerman itu karena peleburan. Kemudian untuk India itu karena pemisahan diri. Kongo itu karena penyerahan. Dan Yugoslavia itu karena pemecahan. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi nih yang dimaksud dengan peleburan apa, pemisahan diri apa, penyerahan apa, dan seterusnya. Kita lihat ya teman-teman. Ya, ini dia. Silakan yang mau screenshot, silakan teman-teman screenshot ya. Oke, yang pertama itu ada penaklukan. Nah, ini terbentuknya negara pada daerah atau wilayah kosong yang dikuasai. Ini seperti soal tadi ya teman-teman. Nah, contoh negaranya itu adalah Liberia. Kemudian ada peleburan atau fusi. Penggabungan dua negara atau lebih menjadi satu negara baru yang berdaulat. Contohnya ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, menjadi satu nih teman-teman. Menjadi negara Jerman. Oke. Nah, kemudian ada pemecahan ya. Suatu negara baru terbentuk nih akibat negara lama pecah. Nah, negara lamanya hilang atau tidak ada lagi. Contohnya Yugoslavia nih teman-teman. Pecahlah mereka menjadi Bosnia, Montenegro, dan Serbia. Nah, selanjutnya ada pemisahan diri. Di sini terjadi ketika suatu bagian wilayah negara ingin memisahkan diri, tapi negara yang lama tetap ada, ya. Contohnya nih India. Nah, di sini menjadi 3 nih teman-teman. Indianya tetap ada, ya. Kemudian Pakistan dan Bangladesh. Nah, selanjutnya nih perjuangan. Contohnya terjadi ketika ada penjajahan. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya. Ini terjadi di negara kita, negara Indonesia. Oke, selanjutnya nih, penyerahan. Pemberian kemerdekaan terjadi ketika negara bekas jajahan suatu kolonial seperti Inggris dan Prancis. Oke. Nah, contohnya itu Kongo nih teman-teman, dimerdekakan oleh Prancis. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh ada pendudukan wilayah. Terjadi eksplorasi ke suatu wilayah yang berpenghuni akan tetapi tidak memiliki pemerintahan. Contoh negaranya yaitu Australia. Kita bisa lanjut lagi ke teman-teman ke soal yang berikutnya. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal.
Wah, tanggal-tanggal lagi nih. Aduh, otaknya kayaknya penuh nih dengan tanggal. Tapi mau tidak mau ya teman-teman, makanya nih persiapkan diri teman-teman ya, biar semakin banyak waktu, semakin banyak teman-teman bisa berlatih dan semakin matang lah persiapan teman-teman. Oke? Oke, buat kalian nih yang menjawab A, C, D, dan E, sayang sekali masih salah ya teman-teman. Karena jawaban yang tepat adalah 13 Desember 1957. Nah, ini dia pembahasannya. Oke, nih deklarasi Juanda dicetuskan tanggal 13 Desember 1957. Dicetuskan oleh Juanda Kartawijaya. Wah, sesuai ya teman-teman dengan namanya nih. Nah, dia ini adalah seorang Perdana Menteri Indonesia. Nah, apa sih isi dari deklarasi Juanda? Yaitu pemberitahuan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Nah, adapun untuk batas perairannya itu adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Oke, mudah ya teman-teman? Mudah atau sulit nih? Nah, dibawa enjoy aja ya teman-teman, biar teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, ini udah 5 soal nih teman-teman. Nah, saatnya aku mau bilang makasih nih buat teman-teman yang udah nonton video aku untuk sesi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, ini cuma perkenalan aja, nantinya bakal ada soal-soal yang lebih menantang teman-teman lagi nih. Makanya ya persiapkan diri kalian baik-baik dan stay tune terus di YouTube channel aku. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses teman-teman.